Kali di Breaking News Metro TV dilanjutkan bersama saya Naila Husna. Pemirsa, memasuki hari ke-9 pasca gempa yang meluluh lantahkan Cianjur, pencarian korban tertimbun terus dilakukan. Di Kampung Cicadas, Desa Cidil, Kecamatan Cugenang, titik diduga masih ada warga yang tertimbun longsor. Informasi terkini proses pencarian dan evakuasi akan disampaikan jurnalis MGN Cecilia Sinabaribah dari lokasi. Cecilia, bagaimana update Anda dari lokasi saat ini, lanjutan pencarian korban hilang yang tertimbun hari ini, dan terkait strategi pencarian bisa Anda jelaskan? Ya, Naila, untuk di Kampung Cicadas memang masih terus dilakukan proses pencarian. Ada 2 orang warga di Kampung Cicadas yang tertimbun material longsor, dan tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan mengerahkan 2 unit alat berat dan juga alkon pompa air. Namun sekarang saya sudah berada di lokasi yang berbeda, Naila dan juga pemirsa. Saya sekarang berada di Kampung Ranca Picung, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang. Jaraknya membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kampung Cicadas yang sebelumnya kami melaporkan di sana untuk mengikuti proses pencarian. Namun informasi di sini juga penting untuk diketahui pemirsa, Naila, karena di lokasi ini ada 1 orang tua yang masih mencari keberadaan dari anaknya yang berusia 11 tahun yang sampai saat ini masih hilang. Dan yang menjadi poin penting di sini adalah pihak keluarga sebenarnya sudah melapor kepada pihak kepolisian, namun informasinya ternyata baru masuk ke tim SAR pada hari Senin kemarin. Saya sudah bersama dengan orang tua Rifki. Rifki adalah anak yang masih dalam proses pencarian. Pada saat ini saya bersama dengan Pak Mumu. Pak Mumu ini adalah orang tua dari Rifki. Pak Mumu, kami mendapatkan informasi bahwa anak Bapak masih hilang dan tidak masuk ke dalam 9 orang yang masih dinyatakan dalam proses pencarian. Sebelumnya, Bapak kapan terakhir bertemu dengan Rifki dan bagaimana keadaan Rifki sebelum hilang, Pak? Pada jam 1 pulang sekolah, ya, dia pulang, kemudian dia keluar lagi sambil bertanya mau kemana. Jadi Pak Mumu ini menceritakan kepada kami, Naila, bahwa pada saat kejadian di tanggal 21 November atau pekan lalu, Rifki sempat bertemu dengan Pak Mumu sepulang sekolah pada jam 1 siang. Kemudian Rifki hendak bermain ke rumah temannya, ya Pak Mumu? Ya. Lalu kemudian saya mendapat berita ada seorang saksi terakhir yang bernama Ibu Jamilah yang lebih tahu. Sebelum saya ke Ibu Jamilah, saksi terakhir yang bertemu dengan Rifki, Bapak memegang poster dari Ananda Rifki. Ini adalah Rifki, pemirsa dan juga Naila. Kami berharap tentunya melalui saluran yang tayang secara langsung ini, masyarakat terutama di sekitar wilayah Cianjur yang bertemu dengan Rifki dapat segera melapor ke posko dan menginformasikan terkait dengan keberadaan Rifki. Ini adalah Rifki seperti yang nampak di layar pada saat ini. Sebelum saya ke Ibu Jamila, Bapak sudah berusaha melapor saat hari kejadian atau seperti apa? Kenapa sampai sekarang data Rifki masih belum masuk ke posko? Yang nggak tahu saya, yang penting saya sudah lapor pertama ke Pak Lurah, ke Babinmas, Babinsa, kemudian kepada relawan-relawan. Ya, kemudian datang di hari kemarin itu tanggal berapa? Aku datang relawan dari Karang Taruna Indramayu. Dia menanyakan kapan hilangnya. Kemudian saya menjawab sudah 5 hari kalau saya 5 hari. Kemudian ya saya dibawa ke tempat TKP. Kemudian saya pertemukan dengan saksi terakhir. Namun harapan saya itu ingin mencari semaksimal mungkin agar saya dapat kepastian. Ya. Sudah kemana saja Bapak mencoba mencari keberadaan Rifki, Pak? Kalau keluar kampung, ya keluar desa belum pernah, karena saya memang keterbatasan, Bu. Saya nggak punya kendaraan.
Artinya memang kesulitan saat apalagi pasca bencana rumah Bapak juga hancur begitu ya. Tapi sekali lagi konfirmasi Bapak sebelumnya sudah sempat melapor? Ya, melapor. Kemudian saya dipertemukan sama Ibu Bupati Indramayu. Saya ungkapkan, Bu, saya minta tolong sampaikan kepada Bapak Bupati Cianjur, kalau bisa sama Bapak Gubernur gitu. Hanya itu saya pesan ya. Informasi terakhir yang Bapak terima, apakah nama anak Bapak sudah masuk ke dalam list orang hilang? Iya, katanya belum. Baru tadi malam tim SAR itu menerima laporan bahwa di Kampung Ranca Picung ini ada anak yang hilang gitu. Saya juga merasa ya gimana, kok aneh gitu ya. Saya lapor dari hari pertama gitu. Saya kaget gitu. Terima kasih Pak Mumu. Boleh rekan juru kamera Ridwan Bima melihat kembali, ini adalah Rifki Mauladi berusia 11 tahun. Pakaian terakhir yang digunakan menggunakan sweater berwarna abu-abu, jeans berwarna biru navy, dan terakhir terlihat di perbatasan Kampung Ranca Picung dan Kampung Grogol Kidung. Siapapun bagi Anda pemirsa yang pernah melihat Rifki diharapkan segera melapor ke posko yang ada di wilayah Cianjur. Terima kasih Pak Mumu. Saya mencoba ke Ibu Jamila. Ibu Jamila ini adalah warga di Kampung Ranca Picung ini yang juga terakhir melihat Rifki ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat Rifki, dan katanya Ibu juga sempat berpapasan dan ngobrol. Ya. Bagaimana Bu? Pas saya mau ke sini, kan saya rumahnya di Gargol Kidul. Kalau di sini ibu, kalau Rifki orang sini mau main ke Gargol Kidul ke temannya di belakangin rumah saya. Saya ketemu di sana di jembatan satu sini. Saya papasan, saya tanya mau kemana, mau ke teman, katanya Pak Hari di sana. Oh, jauh-jauh amat, kayak saya gitu. Ya saya jalan ke sini, dia jalan ke sana. Di titik situ, pas 20 meter ke depan terjadi gempa. Saya sudah nggak ingat anak itu kemana. Saya juga kan sama anak saya juga kan kebanting. Saya mikirin anak saya juga udah panik gitu, apalagi nggak mikir-mikir lagi. Iya, pas saya maju ke sini ada yang bawa ke sini. Pas ke sini, di sini kan udah ambruk, udah semua. Saya sudah panik, udah nggak boro-boro ngomong itu anak di sana bagaimana. Enggak, saya langsung nemuin ibu saya di sini karena rumahnya juga ambruk. Pas maghrib saya baru sadar bahwa si bapak ini nyari anaknya. Terus saya ngomong ke yang kakaknya, tadi saya lihat di jembatan mau ke temannya. Kata kakaknya di mana, di sana di jembatan, tapi gak tahu arahnya kemana gitu. Artinya memang pada saat kejadian Ibu dan Rifki berpapasan itu di ruangan terbuka ya, tidak benar-benar Di jalan sana, di jalan. Pas ada jembatan satu di sana di jalan. Pas saya ke sini sekitar 20 meter kurang lebih di sana terjadi gempa. Saya nggak tahu Rifki arahnya maju kemana gitu, karena saya juga lanjutin ke sini, nggak pulang lagi ke rumah. Tapi pada saat gempa terjadi, Ibu melihat ada mungkin bangunan yang runtuh di sana, pohon yang tumbang atau seperti apa? Nggak ada, cuma jalan yang naik gitu, nggak kayak gelombang gitu kalau di jalan ya. Baik, terima kasih Ibu Jack Pila. Saya coba ke Kang Sapta. Kang Sapta ini adalah relawan dari Indramayu yang mengajak kami untuk bertemu dengan Pak Mumu. Kang Sapta pertama kali mengetahui ada informasi ini seperti apa Kang? Dan tadi saya juga mendapatkan informasi Kang Sapta juga langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang untuk melihat apakah ada anak Rifki di sana. Betul. Saya dipertemukan dengan Pak Mumu itu kan kemarin itu pas ada kegiatan kemanusiaan untuk kegiatan Bupati Indramayu datang ke pos pengungsian yang ada di Ranca Picung ini. Cuma saya ketemu dengan Pak Mumu, saya mendapat info dari warga sekitar bahwa ada keluarga yang masih kehilangan satu anggota keluarganya. Lanjut saya menemui beliau, terus saya tanyakan tentang informasinya seperti apa dan apa yang sudah tadi diceritakan sama Pak Mumu, kejadiannya itu seperti itu, sehingga kami berpikir bahwa info ini harus cepat diinformasikan ke Poskap Basarnas ataupun BNPB yang ada di pendopo. Artinya yang melaporkan ke pos pendopo itu Kang Sapta atau memang dari pihak keluarga? Saya semalam follow up dengan Pusdalop yang standby di Poskap di sana di wilayah Cijedil. Itu pun malam hari tadi saya langsung lanjut ke sana ke
Kaposkap yang ada di Artinya memang Kang Sabta yang langsung melaporkan ya. Tadi kami juga melihat Kang Sabta menuju ke RSUD Sayang. Apa yang kemudian ditemukan hasilnya di sana, Kang? Pertama, saya menanyakan ke bagian humas rumah sakit Sayang atau RSUD Cianjur itu menanyakan data pasien, mungkin ada pasien yang dirawat di sana. Ternyata dilihat dari data pasien yang dirawat baik di dalam ruangan atau yang di camp tenda itu, datanya menurut humas yang di rumah sakit Sayang itu nggak ada. Lanjut diberikan petunjuk dari pihak humas rumah sakit Sayang itu untuk menanyakan ke DVI atau ruang jenazah yang ada di rumah sakit Sayang, dan ternyata di situ kita ditemukan juga dengan tim DVI yang di sana. Kita mendapatkan informasi dan kita jelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri adik Rifki ini seperti demikian, dan ternyata penjelasan dari pihak DVI tidak ada body yang mirip atau menyerupai adik Rifki. Itu pun ada anak kecil sama anaknya Rifki, tapi usianya di usia 3,5 tahun. Artinya memang sampai saat ini masih dalam proses pencarian ya, Kang Sabta. Terima kasih atas informasinya. Dan Naila serta pemirsa, sekali lagi ada Pak Mumu di sini yang terus berharap agar anaknya Rifki dapat segera ditemukan. Pak Mumu bisa sampaikan harapannya nanti seperti apa, Pak? Boleh disampaikan? Saya cuma mengharapkan ya kalau harapan besar ketemu, apalagi masih hidup gitu ya. Tapi yang minimalnya pencariannya maksimal, ketemu yang penting jasad gitu. Apapun keadaan saya terima. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mumu. Doa kami dan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat segera bertemu dengan Rifki. Nela dan juga pemirsa, pendataan menjadi salah satu PR penting dari tim SAR yang ada di sini. Tidak hanya untuk mendata mereka yang melapor, namun juga untuk terus melakukan pendataan secara personal ke masing-masing posko-posko, terutama posko-posko mandiri yang letaknya berada jauh dari posko-posko utama seperti yang ada di tempat kami melaporkan saat ini. Tentu harapannya sekali lagi, Bapak izin kami boleh lihat fotonya? Kepada siapapun yang melihat Rifki Mauladi agar segera melapor ke posko gabungan ataupun kepada pihak yang ada di wilayah Cianjur. Naila. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas informasi Anda. Tentunya dengan laporan Anda ini juga sama-sama kita akan kemudian kita berharap ya sejumlah korban hilang, begitu ya, masih ada 9 korban hilang lainnya ini bisa segera ditemukan atas nama Rifki Mauladi, diantaranya anak berusia 11 tahun. Terima kasih Sisil atas laporan Anda. Salam kami untuk keluarga yang sampai saat ini korbannya masih hilang dan belum ditemukan.